Ada pemain keturunan Indonesia yang cari duit di Israel. Siapa dia? Gerald Vandenberg belum butuh jasa Welber Jardim dan kawan-kawan di Piala AFF U23 2025. Coach Justin bongkar kenyataan level pemain keturunan timnas Indonesia. Bukan pemain tier 1. Iran disanksi FIFA. Mungkinkah posisinya digantikan timnas Indonesia di Piala Dunia 2026? Minta rekomendasi 3 pemain timnas Indonesia yang cocok direkrut oleh Cadis FC. Skill Isa Gusje bikin kagum lewat 4 pemain dan cetak gol dari jarak jauh. Ada pemain keturunan Indonesia yang cari duit di Israel. Siapa dia? Ex-rekan Calvin Verdong. Pemain keturunan Indonesia diketahui cukup banyak yang berkarir di Belanda dan sejumlah negara Eropa. Namun, tak hanya di Eropa, ada loh pemain keturunan Indonesia yang mencicipi berkarir di Israel, negara yang saat ini tengah berperang dengan Iran. Ialah pemain keturunan Indonesia, Godfried Romerato pernah berkarir di Liga Israel. Tak tanggung-tanggung, Godfried bermain di klub besar Liga Israel, Hapoel Tel Aviv, Godfried Romerato. Instagram Slastian Gromerato 20. Klub Hapoel Tel Aviv merekrut pemain keturunan Indonesia itu dari klub FC Twente dengan bandrol 5 miliar. Godfried Romerato sebelum pindah ke Israel merupakan jebolan tim Akademi FC Twente, klub yang saat ini dibela bek timnas Indonesia, Meis Hilgers. Baru pada 2019, Godfried berhasil menembus tim utama FC Twente. Di musim 2019-2020 ini, Godfried menjadi rekan setim pemain timnas Indonesia Calvin Verdong. Menurut Football Talentnesia, Godfried Romerato adalah pemain keturunan Indonesia asal Maluku. Godfried Romerato merupakan pesepak bola kelahiran Oostzoburg, Belanda pada 19 Agustus 1999. Meski lahir di Belanda, ia punya darah keturunan Curaçao dan Indonesia. Liga Israel kembali berada dalam ketidakpastian. Ancaman keamanan akibat eskalasi konflik dengan Iran membuat musim kompetisi 2025 berada dalam tanda tanya besar. Kondisi ini membuat publik Israel teringat masa-masa suram di pandemi COVID-19 dan serangan 7 Oktober 2023 saat Liga Israel berlangsung tanpa penonton. Saat ini seperti dikutip suara.com dari Jerusalem.mynet, pemain asing resah dan klub-klub yang tak bisa memastikan masa depan mereka. Sejumlah klub besar seperti Maccabi Tel Aviv, Hapoel Beersheva, Maccabi Haifa, dan Beitar Jerusalem tengah bersiap menghadapi kompetisi Eropa pada Juli mendatang. Namun, seluruh persiapan terhambat oleh satu hal, ketidakpastian situasi keamanan dalam negeri dan ketakutan para pemain asing. Gerald Vandenberg belum butuh jasa Welber Jardim dan kawan-kawan di Piala AFF U23 2025. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Vandenberg masih belum butuh jasa pemain-pemain diaspora seperti Welber Jardim di Piala AFF U23 2025. Selain Piala AFF U23 2025 bukan kalender FIFA. Gerald Vandenberg sengaja banyak memanggil pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 untuk melihat potensi. Dari nama-nama yang diboyong cuma Jens Reven, seorang sosok naturalisasi untuk Piala AFF U23 2025. Manajer Timnas Indonesia U23, Ahmed Zaki Iskandar mengaku pihaknya memang sengaja tidak memanggil Welber Jardim dan pemain diaspora lainnya. Alasan utamanya adalah Piala AFF U23 2025 berlangsung di luar kalender FIFA. Ahmed Zaki menjelaskan, Timnas Indonesia U23 akan turun dengan kekuatan terbaik pada September 2025. Tepatnya saat kualifikasi Piala Asia U23 2025 atau di putaran final tahun depan. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025 yang berlangsung di Jakarta dan Bekasi pada 15 sampai 29 Juli mendatang. Venue yang akan digunakan adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan Jakarta, dan Patriot Candrabhaga Bekasi.
Timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama dengan Brunei Darussalam, Filipina, dan Malaysia. Kejuaraan ini bagus untuk tim asuhan Gerald Vandenberg sebagai pemanasan sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Pelatih Gerald Vandenberg tidak membawa pemain-pemain terbaik di ajang ini, lebih memilih memaksimalkan mereka yang merumput di Liga 1. Kekuatan terbaik baru akan turun saat kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September nanti. Karena itu merupakan gerbang awal menuju Olimpiade. Pecinta sepak bola tanah air tentu tidak bisa melihat nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ramadan Sananta turun di Piala AFF U23 2025. Coach Justin bongkar kenyataan level pemain keturunan Timnas Indonesia, bukan pemain tier 1. Kehadiran pemain keturunan di tubuh Timnas Indonesia menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Meski kontribusi mereka dinilai mampu meningkatkan kualitas skuad Garuda, sejumlah pengamat justru menyoroti belum adanya arah pembangunan tim nasional yang berkelanjutan. Salah satunya adalah analis sepak bola, Justinus Laksana atau yang akrab disapa Coach Justin. Dalam sebuah perbincangan bersama konten kreator Kemal Palevi di kanal YouTube, Coach Justin menyampaikan pandangannya bahwa pemain diaspora selama ini hanya dikumpulkan untuk memperkuat tim secara instan. Ia menilai belum terlihat adanya sistem atau blueprint jangka panjang yang dirancang oleh Federasi Sepak Bola Nasional untuk menyatukan para pemain tersebut ke dalam filosofi permainan yang solid. Menurut Coach Justin, pembentukan Timnas Indonesia seharusnya bukan hanya mengandalkan rekrutmen pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri. Ia menekankan pentingnya menyusun fondasi pembinaan yang jelas, termasuk membangun filosofi bermain khas Indonesia yang bisa menjadi identitas tim. Tanpa kerangka kerja yang kuat, potensi besar dari pemain diaspora dikhawatirkan hanya menjadi solusi jangka pendek tanpa dampak signifikan terhadap prestasi jangka panjang. Dalam penilaiannya, ia juga menyebut bahwa meskipun para pemain diaspora membawa pengalaman dari luar negeri, sebagian besar dari mereka belum bermain di kompetisi tertinggi Eropa. Oleh karena itu, kekuatan tim nasional masih belum sebanding dengan negara-negara top di benua biru. Meski demikian, ia optimistis jika proses adaptasi antar pemain berjalan baik, maka kerjasama tim akan terbentuk secara alami dari waktu ke waktu. Gue sadar kekuatannya seperti apa. Itu aja. Bahwa ini tim bukan tim tier 1 atau tier 2 Eropa. Ini tim punya keterbatasan. Tapi keterbatasan itu harusnya bisa diatasi dengan berjalannya waktu. Gitu lanjutnya. Lebih lanjut, Coach Justin menyoroti peran penting federasi, dalam hal ini PSSI, untuk menyusun kerangka pembangunan tim nasional yang menyeluruh. Ia menyarankan agar federasi tidak hanya berfokus pada pencarian pemain diaspora, melainkan juga menciptakan sistem yang bisa menyatukan pemain lokal dan luar negeri secara harmonis. Kolaborasi keduanya akan efektif jika didukung oleh identitas permainan yang jelas dan konsisten. Langkah seperti ini sejatinya bukan hal baru dalam dunia sepak bola. Negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Maroko telah menunjukkan bagaimana proses panjang pembinaan dan filosofi bermain yang kuat dapat menghasilkan tim nasional yang solid dan kompetitif. Keberhasilan mereka bukan semata hasil dari talenta individu, tetapi juga karena adanya visi jangka panjang dan konsistensi dalam sistem. Indonesia memiliki sumber daya pemain yang besar, baik dari dalam negeri maupun luar. Namun, tanpa perencanaan matang dan identitas permainan yang terstruktur, potensi itu hanya akan menjadi proyek sementara. Coach Justin mendorong agar Timnas Indonesia tidak lagi terjebak dalam pola pembangunan instan, melainkan mulai membangun dari dasar yang kuat. Sebagai negara dengan antusiasme tinggi terhadap sepak bola, publik Indonesia tentu berharap bahwa kehadiran pemain diaspora bukan hanya menjadi tren sesaat. Mereka diharapkan dapat menjadi bagian integral dari kebangkitan sepak bola nasional, asalkan diarahkan dengan benar melalui strategi jangka panjang yang terukur. Federasi Sepak Bola Nasional perlu mulai memikirkan program pembinaan yang menyentuh seluruh lini.
dari pembinaan usia dini, pelatih, infrastruktur, hingga sistem kompetisi yang mendukung perkembangan talenta muda. Jika semua elemen ini bergerak secara sinergis, bukan tidak mungkin Timnas Indonesia dapat bersaing lebih jauh di kancah internasional, bukan hanya di level Asia Tenggara. Tiga pemain andalan Timnas Putri Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2026. Tiga pemain andalan Timnas Indonesia Putri asuhan Satoru Mochizuki Jelang menjalani fase krusial di kualifikasi Piala Asia 2026. Timnas Indonesia Putri berstatus sebagai tuan rumah grup D kualifikasi Piala Asia 2026. Babak kualifikasi ini akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Tangerang pada 29 Juni hingga 5 Juli 2025. Hanya juara grup yang berhak mendapatkan tiket berlaga di Piala Asia 2026 mendatang. Dan sejauh ini sudah ada 4 tim yang memastikan lolos, di antaranya Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Benar-benar menjadi laga krusial bagi Timnas Indonesia Putri, meski begitu skuad Garuda Pertiwi punya 3 senjata berbahaya. 3 senjata berbahaya yang diandalkan Indonesia melewati kualifikasi Piala Asia 2026 dengan hasil positif. Lantas siapa saja 3 senjata Timnas Indonesia Putri untuk babak ini? Berikut ini diantaranya. Nama pertama, Claudia Scheunemann. Usianya baru 16 tahun, tetapi sudah menjadi bagian dari skuad senior Timnas Indonesia Putri dalam 2 tahun terakhir. Claudia Scheunemann menjadi salah satu pemain muda yang menjanjikan sebagai gelandang tengah atau serang. Salah satu keunggulan yang dimiliki Claudia adalah tendangan jarak jauh yang berbahaya dan mengancam lawan. Kelebihan itulah yang akan diandalkan Claudia untuk membawa Indonesia meraih kemenangan. Nama kedua Iris De Rauw. Salah satu dari 5 pemain keturunan yang menarik perhatian di skuad Timnas Indonesia Putri adalah Iris De Rauw. Berstatus sebagai pemain Sparta Rotterdam, berposisi sebagai penjaga gawang yang penampilannya sangat dinantikan. Harapan besar publik tanah air melihat Iris De Rauw memberi dampak signifikan terhadap performa Timnas Putri. Nama ketiga Vivi Octavia. Vivi Octavia merupakan pemain dengan segudang pengalaman internasional bersama Timnas Indonesia Putri. Pemain kelahiran Bangka Belitung ini memiliki gaya bermain yang tenang dan kekuatan fisik yang mumpuni. Kualitasnya sebagai pemain bertahan adalah kunci kokohnya lini pertahanan Timnas Indonesia Putri. Iran disanksi FIFA. Mungkinkah posisinya digantikan Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026? Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kian memanas. Iran kini berada di bawah sorotan dunia setelah Amerika Serikat, AMRI-S, meluncurkan serangan udara terhadap 3 fasilitas nuklirnya. Konflik ini membuat nasib Timnas Iran di Piala Dunia 2026 semakin tidak pasti, apalagi mengingat Amerika adalah salah satu dari 3 tuan rumah ajang bergengsi tersebut. Serangan Al-As ke Natanz, Fordow, dan Isfahan pada 22 Juni 2025 dilakukan untuk mendukung Israel, sekutu utamanya yang tengah berkonflik langsung dengan Iran. Ketegangan ini bisa membawa dampak besar terhadap keikutsertaan Iran dalam ajang sepak bola terbesar sejagat, Piala Dunia. Situasi ini menimbulkan spekulasi kuat soal kemungkinan FIFA menjatuhkan sanksi kepada Iran. FIFA pernah melakukan hal serupa terhadap Rusia pada 2022 setelah negara tersebut menginvasi Ukraina. Saat itu, FIFA dan UEFA kompak menjatuhkan larangan tampil di semua kompetisi internasional, termasuk kepada klub-klub Rusia. Jika pola yang sama diterapkan, bukan tidak mungkin Iran juga akan dicoret dari daftar peserta Piala Dunia 2026. Padahal, Iran sudah memastikan diri lolos ke putaran final usai memuncaki grup A di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Ini akan menjadi penampilan keempat secara beruntun dan yang ketujuh sepanjang sejarah bagi tim Meli. Namun, fakta bahwa Amerika Serikat adalah tuan rumah utama Piala Dunia 2026 memperumit keadaan.
AS akan menjadi tempat penyelenggaraan laga-laga krusial, terutama dari babak perempat final hingga final. Jika konflik terus memburuk dan melibatkan aksi militer lebih lanjut, maka kemungkinan sanksi terhadap Iran bisa menguat. FIFA berada dalam posisi sulit, mempertahankan prinsip netralitas olahraga atau tunduk pada tekanan politik dan keamanan dari negara tuan rumah. Jika Iran akhirnya disanksi dan gagal tampil di Piala Dunia 2026, maka slot yang mereka tempati akan kosong. Pertanyaannya, siapa yang berpeluang menggantikan? Bukan sekadar jago, Gerald Van den Burg ingin timnas Indonesia U23 punya kemampuan ini. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Van den Burg tidak hanya ingin anak asuhannya jago, tetapi punya keinginan kuat membela tim nasional. Saat ini, Gerald Van den Burg sedang mempersiapkan timnas Indonesia U23 untuk Piala AFF U23 2025 yang berlangsung pada Juli mendatang. Indonesia akan menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, dan Patriot Candrabhaga. Bekasi Gerald Van den Burg memanggil 30 pemain buat menjalani training camp ANTC di Jakarta yang sudah berlangsung sejak 20 Juni lalu. Kini, 2 pemain sudah dipulangkan buat menatap persiapannya. Gerald Van den Burg sebagai pelatih kepala mengaku sudah menyiapkan rencana untuk timnas Indonesia U23, termasuk soal gaya bermain yang akan diterapkan Garuda Muda saat pertandingan nanti. Cara dan karakter permainan timnas Indonesia U23 yang diinginkan Gerald Van den Burg bukan cuma jago saja. Lelaki asal Belanda itu mau para pemain sadar dan paham betul bermain untuk timnas Indonesia sangatlah penting. Menurutnya, hal ini bisa mendongkrak kemampuan para pemain secara maksimal. Pelatih asal Belanda itu pun mempersiapkan timnas Indonesia U23 dengan sebaik mungkin. Mantan pemain AFC Ajax itu bakal menyiapkan skuad Garuda baik dari aspek fisik maupun teknis. Di Piala AFF U23 2025, timnas Indonesia U23 berada di grup A bersama Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Brunei Darussalam akan menjadi lawan pertama timnas Indonesia U23 yang pertandingannya berlangsung pada 15 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. 3 hari berselang atau pada 18 Juli, timnas Indonesia U23 menjamu Filipina di tempat yang sama. Terakhir, Garuda Muda akan menantang Malaysia pada 21 Juli di SUGBK. Laga ini bisa berjalan seru karena ada gengsi di dalamnya. Timnas Indonesia U23 bisa dikatakan cukup berprestasi di Piala AFF U23 ini meski pemegang gelar terbanyak adalah Vietnam. Skuad Garuda Muda pernah sekali juara, tepatnya pada edisi Piala AFF U23 2019. Pada Piala AFF U23 2019 yang digelar di Kamboja itu, Timnas Indonesia U23 juara usai mengalahkan Thailand 2-1 di final. Kala itu, pelatih yang membawa timnas Indonesia U23 juara Piala AFF U23 2019 adalah Indras Syafri. Jika melihat lawan yang dihadapi timnas Indonesia U23 di grup A, Malaysia akan jadi penantang terberat, meski Filipina dan Laos tak boleh dianggap remeh. Nantinya, hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan lolos ke babak semifinal Piala AFF U23 2025. Kejuaraan ini bagus untuk tim asuhan Gerald Van den Burg sebagai pemanasan sebelum terjun di kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September mendatang. Pelatih Gerald Van den Burg tidak membawa pemain-pemain terbaik di ajang ini, lebih memilih memaksimalkan mereka yang merumput di Liga 1. Kekuatan terbaik baru akan turun saat kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada September nanti, karena itu merupakan gerbang awal menuju Olimpiade. Pecinta sepak bola tanah air tentu tidak bisa melihat nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Ramadan Sananta turun di Piala AFF U23 2025. Tak mau gagal,
Lagi Muhammad Ferrari ingin bawa timnas U23 Indonesia juara ASEAN Cup U23 2025 di kandang sendiri. Ex-bek Persija Jakarta tersebut dipanggil oleh Gerald Vandenberg untuk pemusatan latihan timnas U23 Indonesia di Jakarta sejak 20 Juni 2025 lalu. Ferrari jadi satu dari 28 pemain yang dipanggil juru taktik asal Belanda tersebut. Timnas U23 Indonesia rencananya bakal tampil di ASEAN Cup U23 2025. Gelaran tersebut bakal dilangsungkan pada 15 sampai 29 Juli 2025 di kandang sendiri. Timnas U23 Indonesia bakal satu grup dengan Filipina, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Skuad Garuda Muda punya kenangan manis di turnamen ini. Mereka pernah merengkuh trofi tersebut pada edisi 2019. Pada edisi terakhir, Timnas U23 Indonesia gagal merengkuh trofi untuk 2 kali beruntun. Muhammad Ferrari dan kolega harus kalah dari Vietnam di partai final edisi 2023 di Thailand via adu penalti. Tampil di kandang sendiri tentu bakal memompa semangat ex-bek Persija tersebut. Dirinya optimistis bisa menebus kegagalan 2 tahun lalu di Thailand. Muhammad Ferrari pede bisa membawa Garuda Muda berpesta di kandang sendiri. Muhammad Ferrari memang belum pernah dilatih oleh Gerald Vandenberg. Namun dirinya bocorkan menu latihan yang diberikan juru taktik asal Belanda tersebut. Timnas U23 Indonesia diminta untuk bisa menguasai bola selama mungkin. Selain itu, aspek komunikasi jadi hal yang paling ditekankan selama pemusatan latihan. Timnas U23 Indonesia tidak akan memainkan uji coba sama sekali sebelum turnamen ASEAN Cup U23 2025. PSSI berani memberi target juara untuk tampil di edisi kali ini. Minta rekomendasi 3 pemain timnas Indonesia yang cocok direkrut oleh Cadiz FC. Klub asal Spanyol, Cadiz FC, belakangan ini membuat kejutan kepada publik karena meminta rekomendasi 3 pemain asal Indonesia yang layak mereka datangkan untuk musim 2025-2026. Cadiz FC yang saat ini berkompetisi di kasta kedua Liga Spanyol mengunggah sebuah foto di akun Instagramnya yang berisi sebuah amplop. Dalam tulisan tersebut terdapat keterangan rekrutan baru. Usut punya usut, mereka menggunakan strategi ini untuk meminta rekomendasi pemain asal Indonesia yang layak untuk direkrut. Publik pun menyambut hal ini secara antusias dengan menyodorkan pemain andalannya. Kalau kamu bisa merekrut 1 pemain Indonesia untuk Cadiz CF, siapa yang akan kamu pilih? Like kalau kamu ingin melihat pemain Indonesia bermain di klub kami. Tulis Cadiz FC di akun Instagram resminya. Lantas, jika ada beberapa pemain asal Indonesia yang dinilai layak berkarir di luar negeri, siapa saja sosok yang layak didatangkan Cadiz FC pada bursa transfer ini? Berikut suara.com menyajikan ulasannya. 1 ada nama Rizky Ridho, sosok pemain berkualitas asal Indonesia yang tentu layak untuk masuk dalam daftar pertimbangan Cadiz FC pada bursa transfer ini ialah Rizky Ridho. Bek timnas Indonesia itu punya kualitas yang cukup mumpuni. Selain karena pengalamannya di level internasional bersama timnas Indonesia, kemampuan Rizky Ridho untuk berkarir di Eropa tampaknya cukup mumpuni. Ini sangat penting bagi perkembangan karirnya. Apalagi sudah ada banyak pemain naturalisasi timnas Indonesia kelahiran Belanda yang memberikan pujian sekaligus menganggap bahwa Ridho cukup layak untuk melanjutkan karirnya di Eropa. Nama kedua Marcelino Ferdinand. Sejauh ini, Marcelino Ferdinand masih belum memperlihatkan tanda-tanda positif bersama klub kasta kedua Liga Inggris Oxford United. Pada musim lalu, dia masih kesulitan mendapatkan menit bermain. Oleh karena itu, kesempatan untuk meninggalkan klub tersebut demi mendapatkan jam terbang yang jauh lebih reguler menjadi salah satu hal yang patut dipertimbangkan oleh pemain berusia 20 tahun itu. Seandainya dia benar-benar direkrut Cadiz FC, maka ini adalah opsi yang patut dipertimbangkan bekas gelandang Persebaya Surabaya tersebut. Nama ketiga Justin Hubner. Selanjutnya, untuk nama yang terakhir ada sosok Justin Hubner.
Bek andalan timnas Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa terus berkembang hingga menjadi pemain bertahan top di masa depan. Apalagi Justin Hubner saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya bersama Wolverhampton Wanderers U21 telah resmi berakhir. Jadi mempertimbangkan karier di Liga Spanyol bisa jadi opsi. Justin diharapkan bisa terus melanjutkan kariernya di Eropa. Apalagi sebagai pemain muda, dia masih memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang secara lebih jauh lagi di masa mendatang. Itulah 3 nama pemain asal Indonesia yang dinilai layak dipertimbangkan oleh Cadis FC untuk direkrut pada bursa transfer musim 2025/2026. Namun, daftar ini tentu saja belum sepenuhnya tertutup. Masih ada beberapa nama lain yang juga layak dilirik jika Cadis FC benar-benar serius menjajaki pasar sepak bola Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Giliran Lecce Inkar Jay Itzes. Dunia sepak bola Italia tengah diramaikan dengan perburuan talenta-talenta terbaik di bursa transfer musim panas 2025. Salah satu nama yang paling mencuat adalah Jay Itzes, kapten andalan timnas Indonesia. Bek tengah Venezia FC ini mendadak menjadi komoditas panas, menarik perhatian sejumlah klub papan atas Serie A. Ketertarikan yang masif ini tak lepas dari performa impresifnya bersama Venezia, terutama perannya sebagai pemimpin di lini belakang. Spekulasi terbaru mengemuka mengenai minat serius dari Lecce, sebuah tim yang baru saja berjuang keras untuk mempertahankan posisinya di kasta tertinggi Liga Italia dengan finish di peringkat ke-17 pada musim 2024-2025. Klub berjuluk Giallorossi ini dikabarkan telah mulai bergerak aktif untuk mendekati Itzes, menjadikannya target utama dalam strategi transfer mereka demi menghadapi ketatnya persaingan Serie A musim depan. Langkah ini sejalan dengan persiapan Lecce yang tengah merombak skuad dan staf kepelatihan mereka. Persiapan Lecce untuk mengarungi Serie A 2025-2026 semakin intensif dengan rumor kuat mengenai penunjukan kembali Eusebio Di Francesco sebagai pelatih. Di Francesco, yang sebelumnya pernah menukangi Venezia, memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Jay Itzes. Ia adalah sosok yang berperan penting dalam menunjuk Itzes sebagai kapten tim saat keduanya masih di Venezia. Kedekatan ini tentu bisa menjadi faktor penentu dalam negosiasi transfer, mengingat kepercayaan pelatih terhadap pemain merupakan aspek krusial dalam dunia sepak bola. Situasi transfer di kubu Lecce juga dipengaruhi oleh potensi kepergian salah satu bek tengah andalan mereka, Kalionda Gaspar. Bek asal Angola tersebut dilaporkan diminati oleh beberapa klub lain, menciptakan kekosongan potensial di lini pertahanan Giallorossi. Dalam skenario ini, Lecce melihat Itzes sebagai pengganti ideal untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Gaspar. Kehadiran Itzes diharapkan dapat memperkuat tembok pertahanan Lecce dan memberikan stabilitas yang dibutuhkan. Sebuah laporan dari Calcio Lecce menggarisbawahi bagaimana Lecce secara proaktif mempersiapkan diri jika Gaspar benar-benar hengkang, dengan Itzes menjadi salah satu kandidat utama untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, perjuangan Lecce untuk mengamankan tanda tangan Itzes diprediksi tidak akan mudah. Bek jangkung berusia 25 tahun ini memang menjadi rebutan banyak tim, terutama di kancah sepak bola Italia. Selain Lecce, beberapa klub Serie A lainnya juga telah menyatakan minatnya terhadap Itzes, termasuk Udinese, Bologna, Torino, dan Fiorentina. Persaingan ketat ini menunjukkan betapa tingginya nilai pasar Jay Itzes di bursa transfer. Udinese bahkan dilaporkan telah lebih dulu mengambil langkah konkret dengan melakukan kontak awal dengan Venezia untuk membahas kemungkinan transfer. Popularitas Jay Itzes di bursa transfer tidak hanya mencerminkan kualitas individunya sebagai pemain bertahan yang tangguh dan cerdas, tetapi juga dampak positif yang ia berikan sebagai kapten tim. Kemampuan kepemimpinan dan ketenangan dalam mengorganisir pertahanan menjadikannya aset berharga bagi klub manapun. Kiprahnya bersama timnas Indonesia yang terus menanjak juga turut mendongkrak reputasinya di kancah internasional.
Para penggemar sepak bola Indonesia tentu menantikan klub mana yang pada akhirnya akan menjadi pelabuhan baru bagi sang kapten, serta bagaimana perjalanan karirnya akan terus berkembang di salah satu liga terbaik dunia. Fenomena Jay Itzes ini seolah mengulang kembali tren pemain Asia Tenggara yang mulai diperhitungkan di liga-liga top Eropa. Keberhasilannya menembus Serie A, bahkan menjadi kapten tim, menjadi inspirasi bagi banyak talenta muda di Asia Tenggara. Ini juga menunjukkan bagaimana klub-klub Eropa semakin membuka mata terhadap potensi pemain dari wilayah ini. Bursa transfer musim panas ini akan menjadi momen krusial untuk melihat kemana arah karir Jay Itzes akan berlabuh. Apakah Lecce akan berhasil memenangkan perburuan ataukah klub lain yang akan mendapatkan permata langka dari Indonesia ini? Hanya waktu yang akan menjawabnya. Jay Itzes kemahalan Udinese akhirnya kibarkan bendera putih. Tim Serie A Italia, Udinese dilaporkan kibarkan bendera putih alias menyerah untuk mendatangkan pemain timnas Indonesia, Jay Itzes, karena kemahalan. Udinese sejauh ini menjadi salah satu tim yang paling dikaitkan dengan pemain naturalisasi berdarah Belanda itu. Jay Itzes disebut-sebut cocok buat menggantikan posisi Jaka Bijol yang hengkang ke tim lain, yaitu Leeds United. Uang hasil penjualan Jaka Bijol masih belum cukup memboyong Jay Itzes ke Udinese karena tarif sang pemain cukup tinggi. Dilansir dari media asal Italia Tutto Mercato, Udinese kabarnya sudah menyerah mendapat tanda tangan kapten timnas Indonesia itu. Di situs Transfermarkt, Jay Itzes diberi nilai sebesar 7,5 juta euro, setara 141 miliar. Angka itu jauh dibandingkan dengan saat Udinese mendatangkan Jaka Bijol dari CSKA Moskow pada 2022 dengan mahar 4 juta euro. Kabar kepindahan Jay Itzes memang sampai dengan saat ini masih menjadi isu hangat. Ia disebut akan hengkang dari Venezia menyusul klub itu degradasi meski kontraknya masih ada. Selain Udinese, Jay Itzes sebelumnya banyak dikaitkan dengan tim lain bahkan raksasa Serie A seperti Inter Milan, Juventus, dan yang terbaru adalah Lecce, kemudian Bologna.